Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Kalau ada yang sakit, semoga lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua selalu terlindungi dari COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kembali lagi bersama dengan Ibu Erin dalam bab yang sama yaitu tentang menghindari dosa besar. Tapi kali ini kita pembahasannya dengan subbab yang berbeda ya. Silahkan video penjelasannya disimak dengan baik-baik. Kalau bisa jangan sampai di-skip. Nah, sebelum memulai menonton videonya lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang Ibu jelaskan itu bisa kalian pahami dengan baik dan semoga apa yang Ibu jelaskan, apa yang Ibu sampaikan ke kalian dapat membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين ya rabbal alamin. Nah, ini Ibu sampaikan lagi peta konsepnya, siapa tahu kalian lupa. Jadi sebelumnya pada video part pertama kita sudah membahas 5 dosa pertama, dari membunuh sampai dengan judi. Nah, pada part kedua ini kita akan membahas dosa yang ke-6 sampai ke-10, ada mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, memakan harta anak yatim, dan korupsi. Nah, pembahasan yang pertama yaitu tentang mencuri. Oke, pertama yaitu kita bahas dulu pengertian mencuri. Mungkin kalian semua sudah tahu ya apa itu mencuri. Kalau dalam KBBI, mencuri itu artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, dengan cara sembunyi-sembunyi gitu. Nah, kalau dalam istilah syara, mencuri ini diartikan sebagai perbuatan orang mukallaf yang tahu hukum, yang dikenai hukum, dan ia mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jika harta tersebut mencapai satu nisab, terambil dari tempat simpanannya, dan orang yang mengambil itu tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Nah, satu nisabnya mencuri hingga dia dikenakan had itu berapa? Hayo, kalian pasti sudah pernah belajar kan di fikih? Coba diingat-ingat lagi ya. Nah, adapun dasar larangan mencuri ini ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Ayo kita baca bareng-bareng ya ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Jadi jelas ya, kita dilarang untuk mengambil harta orang lain dengan jalan yang batil, memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Jalan yang batil itu contohnya dengan mencuri, menipu, merampok, seperti itu. Nah, adapun dampak negatif dari pencurian tidak hanya dirasakan oleh korban atau masyarakat daerah sekitar pencurian, melainkan juga dirasakan oleh pelaku. Misalnya, apabila pelaku masih newbie atau baru dalam hal pencurian, maka ia pasti akan mengalami kegelisahan batin, takut kalau misalnya dia akan tertangkap, ketahuan, merasa bersalah gitu akan perbuatan yang telah ia lakukan. Nah, ini berbeda halnya dengan pencuri yang sudah ulung, yang sudah dari kecil atau sudah lama mencuri gitu kan. Karena sebenarnya mencuri ini bisa bikin orang kecanduan loh. Kalau misalnya dari kecil atau kebiasaan mencuri, ini susah akan diberhentikannya susah gitu. Nah, selanjutnya akan mendapatkan hukuman. Kalau misalnya pencuriannya tertangkap, maka akan mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Nah, pencurian ini akan mencemarkan nama baik pencurinya gitu. Kalau misalnya sekali orang itu mencuri, apalagi kalau misalnya jumlah yang dicuri ini banyak, maka namanya akan rusak di mata masyarakat, akan tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, mencuri ini juga dapat merusak keimanan seseorang yang menjadi pelakunya kayak gitu. Seseorang yang mencuri berarti kan ia tidak yakin kalau Allah itu maha melihat. Dia tidak yakin betul kalau perbuatannya itu akan dicatat dan dipertanggungjawabkan gitu. Mungkin ia tahu hal tersebut, tapi ia mengabaikannya gitu. Makanya ia mencuri.
Nah, oleh karena itu, seseorang yang mencuri berarti telah rusak imannya. Jika ia mati sebelum ia bertobat, maka ia akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, adapun dampak mencuri bagi korban dan masyarakat yang pertama jelas akan menimbulkan kerugian bagi korbannya, apalagi kalau misalnya yang dicuri itu barang-barang berharga yang nilainya besar. Nah, selanjutnya pencurian itu juga akan menimbulkan ketakutan bagi korban dan masyarakat sekitar daerah pencurian. Karena peristiwa pencurian ini akan menimbulkan rasa takut bagi korban dan masyarakat karena mereka merasa harta bendanya akan terancam gitu. Nah, selanjutnya mencuri itu akan menimbulkan hukum rimba. Maksudnya adalah perbuatan pencurian ini kan merupakan perbuatan yang mengabaikan nilai-nilai hukum. Jadi kalau misalnya terus berlanjut, akan memunculkan hukum rimba di mana yang kuat akan memangsa yang lemah. Nah, gimana sih cara menghindari perilaku mencuri? Yang pertama, kita harus banyak-banyak bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena biasanya orang yang mencuri itu karena ia merasa kurang dengan apa yang sudah ia miliki dan ia menginginkan apa yang orang lain miliki. Dan ia realisasikan keinginannya itu dengan jalan yang batil, salah satunya dengan mencuri. Nah, kalau misalnya kita ingin terhindar dari perilaku mencuri, kita harus banyak-banyak bersyukur. Kalau misalnya kita bersyukur, kita merasa cukup dan kita tidak akan menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Kalaupun kita menginginkannya, kita akan mengusahakannya dengan jalan yang benar. Karena Allah sudah berjanji kepada kita, kalau misalnya kita bersyukur atas nikmatnya, maka Allah akan menambahkan nikmat itu kepada kita. Kalau misalnya kita kufur, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Selanjutnya, kita harus menghormati hak milik orang lain, karena agama Islam mengajarkan harus menghormati hak milik orang lain sebagaimana yang sudah diajarkan, yang sudah disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 tadi. Bahwa kita tidak boleh, kita dilarang memakan harta orang lain dengan jalan yang batil gitu. Selanjutnya, kita harus meningkatkan etos kerja. Apa sih etos kerja itu? Etos kerja adalah sebuah nilai yang didasarkan pada kerja keras dan ketekunan. Biasanya mencuri itu dilakukan karena seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang besar atau banyak dengan jalan yang instan, disebabkan karena malas bekerja. Nah, kalau misalnya kita meningkatkan semangat, kita meningkatkan kerja keras dan ketekunan dalam bekerja, kita akan belajar menghargai bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu perlu untuk kerja keras, perlu dengan ketekunan, bukan dengan jalan yang mencuri. Oke, sekarang kenapa sih kok Islam ini melarang mencuri? Yang pertama yaitu supaya hak milik kita itu terjamin, terjaga. Seseorang akan menjadi tenang karena harta benda yang diperoleh, harta benda yang dimiliki itu akan terlindungi dari pencurian. Selanjutnya, setiap orang akan termotivasi untuk bekerja lebih keras sehingga terhindar dari perilaku malas. Karena seperti yang kita ketahui, kalau perbuatan mencuri itu mengindikasikan seseorang malas bekerja, ingin mendapatkan sesuatu yang besar yang nilainya banyak dengan cara yang instan. Nah, dengan adanya larangan mencuri, seseorang akan termotivasi untuk bekerja lebih keras untuk mendapatkan apa yang ia inginkan dengan jalan yang benar, sehingga terhindar dari perilaku malas. Selanjutnya, akan tata kehidupan sosial yang damai dan harmonis ini akan terjamin. Gimana sih? Coba bayangin kalau misalnya di sekitar tempat tinggal kalian sering terjadi pencurian. Pasti masyarakatnya akan gelisah, takut gitu. Takut-takut kalau misalnya barangnya akan dicuri. Selanjutnya, dengan adanya ancaman hukum bagi pelaku pencurian, maka orang akan hati-hati dan tidak melakukan pencurian. Maka diperlukan peraturan atau undang-undang yang tegas nih terkait dengan pelaku pencurian, sehingga akan meminimalisir tindak pencurian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang durhaka kepada orang tua. Nah, dosa besar yang satu ini adalah dosa besar yang sepertinya paling dekat ya dengan kita yang statusnya sebagai anak. Jadi kita harus perhatikan baik-baik nih penjelasannya. Nah, adapun dasar larangan durhaka kepada orang tua ini ada dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15 dan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36. Ayo kita baca bareng-bareng ayatnya. Yang pertama, Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra.
Artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapinya adalah 30 bulan. Selanjutnya, Quran Surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Sebenarnya, dua ayat ini menjelaskan tentang perintah untuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Nah, ayat yang menjelaskan tentang perintah akan sesuatu ini juga berarti mengindikasikan larangan terhadap sesuatu yang berkebalikan dengannya. Karena ayat ini merupakan perintah berbuat baik kepada orang tua, ayat ini berarti juga mengindikasikan larangan durhaka kepada orang tua. Bahkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 36, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ini disandingkan dengan perintah untuk menyembah Allah. Dari sini kita tahu betapa pentingnya, betapa harusnya, betapa wajibnya kita harus berbuat baik kepada orang tua, dan betapa berdosanya seseorang apabila ia durhaka kepada orang tuanya. Nah, dasar larangan lain tentang durhaka kepada orang tua ada dalam hadis riwayat Bukhari. Yuk kita baca bareng-bareng ya, artinya dari Abdullah bin Amr ia berkata, seorang Arab Badui datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah dosa-dosa besar itu? Beliau menjawab, isyraq, menyekutukan sesuatu dengan Allah. Ia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kemudian durhaka kepada dua orang tua. Ia bertanya lagi, kemudian apa? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sumpah yang menjerumuskan. Aku bertanya, apa sumpah yang menjerumuskan itu? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sumpah dusta yang menjadikan dia mengambil harta seseorang. Nah, di sini kita tahu bahwa dosa yang disebutkan setelah syirik itu adalah dosa durhaka kepada dua orang tua. Nah, dari sini kita tahu betapa kita dilarang durhaka kepada orang tua dan betapa berdosanya seseorang anak apabila ia durhaka kepada orang tua. Nah, adapun bentuk durhaka kepada orang tua ini salah satunya disebutkan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Berkata ah, membentak saja tidak boleh. Memasang kepada orang tua saja juga tidak boleh. Apalagi yang lebih parah dari itu. Misalnya menyakiti secara fisik, memukul, apalagi yang seperti itu gitu. Nah, sekarang coba kalian identifikasi nih dan sebutkan perilaku-perilaku lain yang menunjukkan sikap durhaka kepada orang tua. Boleh di-pause dulu videonya dan coba identifikasi perilaku-perilaku yang menunjukkan durhaka kepada orang tua. Nah, dampak durhaka kepada orang tua. Yang pertama, akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita tahu, kalau misalnya ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Murka Allah itu tergantung murka orang tua. Jadi kalau misalnya orang tua ridho sama kita, maka Allah juga akan ridho sama kita. Kalau orang tua marah sama kita, maka Allah juga akan marah sama kita. Nah, selanjutnya orang yang durhaka kepada orang tua akan disegerakan untuk mendapatkan azab dunia. Jadi azab orang yang durhaka sama orang tua itu bukan hanya saat di akhirat, tapi saat di dunia juga akan disegerakan azabnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, setiap dosa-dosa Allah Ta'ala mengakhirkan balasannya, sebagaimana yang dia kehendaki dari dosa-dosa itu hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tuanya. Sesungguhnya Allah menyegerakan balasannya bagi pelakunya saat hidup di dunia sebelum wafat, hadis riwayat At-Tabrani. Mungkin kalian pernah dengar nih kisah-kisah orang di sekitar lingkungan kalian atau gimana, yang saat sakaratul maut itu seperti dipersulit, susah mengucapkan kalimat syahadat kayak gitu, karena orang tuanya belum ridho, masih marah sama dia kayak gitu. Sebagaimana kisah yang paling masyhur nih pada zamannya Rasulullah SAW, kisahnya Alqamah. Mungkin kalian pernah dengar. Alqamah ini adalah seseorang yang
rajin ibadah, ahli sunnah gitu. Tapi saat sakaratul maut dia tidak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah kayak gitu. Mengapa? Karena ibunya masih marah, masih nggak ridho sama dia karena Alqamah lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Padahal kita tahu sampai kapanpun surganya laki-laki itu akan tetap terletak pada kakinya orang ibu kayak gitu. Jadi jangan sampai nih khususnya buat laki-laki kalau misalnya sudah menikah, jangan sampai mengabaikan ibu kalian gitu. Selanjutnya orang yang durhaka sama orang tua akan terhalang masuk surga sebagaimana hadis Rasulullah SAW tidak masuk surga anak yang durhaka, peminum khamar dan orang yang mendustakan qadar. Hadis riwayat Ahmad. Nah, selanjutnya orang yang durhaka sama orang tua itu akan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang hina. Sebagaimana hadis Rasulullah, kehinaan, kehinaan, kehinaan. Para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup ketika mereka sudah tua, baik salah satunya atau keduanya, namun orang tadi tidak masuk surga. Jadi orang tua ini adalah ladang pahala sebenarnya bagi kita kalau misalnya kita mau berbakti sama orang tua. Kalau misalnya orang tua kita masih ada, jangan sampai disia-siakan. Nyesel kalau misalnya orang tua sudah nggak ada gitu. Jadi harus banyak berbuat baik, harus berbakti sama orang tua, mumpung masih ada gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dosa meninggalkan sholat. Bagi sebagian orang, bahkan mungkin bagi sebagian besar orang, meninggalkan sholat itu mungkin dianggap hal yang sepele gitu. Kayak mudah banget, ringan banget meninggalkan sholat, apalagi pas di waktu sibuk gitu misalnya. Padahal meninggalkan sholat itu termasuk dosa yang sangat besar loh. Seperti kita tahu, sholat itu adalah tiang agama, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Buniyal Islamu ala khamsin syahadah an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Islam dibangun di atas 5 tiang, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, memberikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Salat itu masuk salah satu rukun Islam yang menunjukkan tentang keislaman seseorang dan merupakan kewajiban terbesar setelah dua kalimat syahadat. Kalau misalnya orang meninggalkan sholat, itu jadi perlu dipertanyakan Islamnya bagaimana nih? Beneran Islam atau enggak gitu kan? Nah, saking pentingnya sholat sebagai ibadah utama yang sebagai seorang hamba, sebagai seorang muslim, ada hadis yang menyatakan bahwa orang yang tidak sholat, meninggalkan sholat itu disebut dengan orang yang kafir. Hadis ini menyebutkan urusan yang memisahkan antara kita, para muslimin, dengan mereka orang kafir itu ialah sholat. Maka barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah menjadi kafir. Gitu. Sholat itu adalah sarana komunikasi, sarana berhubungan dengan Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak sholat, bagaimana kita akan berkomunikasi, bagaimana kita akan mendapatkan petunjuk gitu. Bagaimana kita akan disebut sebagai seorang muslim sedangkan rukun Islam saja tidak dilaksanakan gitu kan. Nah, adapun dampak meninggalkan sholat yang pertama akan menyebabkan kesesatan. Sholat itu kan adalah sarana komunikasi kepada Tuhan, sarana untuk berhubungan, mengadu, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Islam menempatkan sholat kan sebagai tiang agama, sebagai ibadah yang paling penting gitu, yang sangat penting. Orang yang melaksanakan sholat akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang meninggalkannya akan mendapatkan kesesatan gitu. Selanjutnya, orang yang meninggalkan sholat akan dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Tugas utama manusia itu apa sih? Beribadah kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat adalah ibadah yang paling utama, bahkan menjadi salah satu rukun Islam. Orang yang melalaikan sholat berarti telah melalaikan tugas utamanya sebagai seorang hamba. Oleh karena itu Allah menyebut orang yang semacam ini sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan. Sebagaimana dalam firman Allah Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Selanjutnya, orang yang meninggalkan sholat jelas akan diancam masuk neraka. Sholat itu adalah satu yang pertama. Yang pertama akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti kan, yang akan diuji itu. Jadi kalau misalnya pas ujian pertama aja udah gagal, nanti ujian-ujian selanjutnya gimana nih gitu kan.
Nah, Al-Quran menjelaskan bahwa di antara penghuni neraka yang ditanya Allah dengan pertanyaan, mengapa kau masuk di neraka Sakor? Maka dia menjawab, dulu ketika di dunia dia meninggalkan sholat sampai dengan ajal menjemputnya. Nah, ini dimaktubkan dalam firman Allah nih dalam Quran surat Al-Mudathir ayat 42 sampai 43. Artinya, apakah yang memasukkanmu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Jadi na'udzubillah min zalik, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang meninggalkan sholat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dosa memakan harta anak yatim. Nah, dasar larangan dari memakan harta anak yatim dengan batil ini ada dalam Quran Surat Al-Isra ayat 34. Ayo kita baca bareng-bareng ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai ia dewasa dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Jadi kalau misalnya seorang wali yang memiliki anak yatim yang harus ditanggungnya, maka jika anak yatim itu masih kecil dan belum bisa mengurus hartanya sendiri, maka diuruslah harta itu. Nanti ketika sudah dewasa dan anak itu sudah bisa mengurusi hartanya sendiri, maka hendaknya harta itu dikembalikan. Jangan sampai digunakan dengan cara yang batil, apalagi dirampas gitu. Nah, adapun dampak memakan harta anak yatim dengan batil, yang pertama diancam masuk neraka. Memakan harta anak yatim dengan zalim ini diibaratkan seperti orang yang mengisi perutnya dengan api. Dan di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Memakan harta anak yatim juga termasuk dosa besar nih. Makanya dampak yang kedua yaitu orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang batil akan tergolong orang yang melakukan dosa besar sebagaimana ancaman dosa syirik, sihir, membunuh, makan riba, menuduh zina, dan berpaling dari perang yang berkecamuk. Oke, dosa selanjutnya yang akan kita bahas sekaligus dosa terakhir yaitu korupsi. Biasanya korupsi adalah dosa yang sering dilakukan oleh orang-orang dengan jabatan yang tinggi ya. Nah, adapun korupsi secara bahasa Arab itu disebut juga dengan raswah yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, atau menyogok. Sedangkan dalam kamus Al-Munawir mengidentifikasi istilah korupsi meliputi riswah, khianat, fasad, gulul, sud, dan batil. Sedangkan secara istilah, korupsi itu berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain, atau biasanya juga untuk kepentingan kelompok. Nah, adapun dasar larangan korupsi ini sebenarnya sama dengan dasar larangan mencuri, yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 di mana artinya, dan janganlah kamu memakan harta dari sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Nah, adapun bahaya korupsi, yang pertama yaitu korupsi menjadi penyebab kehinaan dan siksa api neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, karena sesungguhnya gulul atau korupsi itu adalah kehinaan, aib, dan api neraka bagi pelakunya. Selanjutnya, korupsi ini dapat menyengsarakan rakyat. Mengapa? Karena korupsi itu kan biasanya dilakukan oleh orang-orang dengan jabatan tinggi, di mana sebenarnya mereka diberi kepercayaan oleh rakyat untuk memegang posisi itu, gitu. Terutama orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan, gitu, di mana mereka seharusnya mendengar dan menyejahterakan rakyat. Tapi dengan korupsi itu berarti mereka telah memakan uang orang banyak, telah memakan uang rakyat dan itu menyengsarakan rakyat. Selanjutnya akan terhalang masuk surga. Seseorang yang mati saat membawa harta korupsi atau wulul, maka ia tidak mendapati jaminan atau terhalang masuk surga. Hal tersebut juga dipahami dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berpisah ruh dari jasadnya atau mati dalam keadaan terbebas dari 3 perkara, maka ia dijamin masuk surga, yaitu kesombongan, ulul, atau korupsi, dan hutang. Jadi kalau misalnya dia tidak terbebas dari salah satu dari 3 itu, maka ia akan terhalang masuk surga gitu. Selanjutnya, doanya akan tidak dikabulkan. Mengapa? Karena harta yang didapatkan dengan cara korupsi itu kan harta yang haram. Di mana harta yang haram apabila dimakan, makan dari harta yang haram itu menyebabkan
yang menjadi salah satu penyebab tidak terkabulnya doa. Nah, adapun upaya pemberantasan tindak pidana korupsi ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu strategi preventif, kemudian strategi deduktif, dan yang terakhir strategi represif. Adapun strategi preventif sendiri merupakan upaya pencegahan. Jadi yang pertama kali dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Yang termasuk ke dalam strategi ini yang pertama yaitu meningkatkan keimanan atau keyakinan kita akan adanya hari pembalasan. Dengan begitu, kita akan kita akan meyakini bahwa segala perbuatan kita di dunia itu akan dipertanggungjawabkan di hari akhir kelak. Kemudian edukasi bahaya korupsi. Biasanya berupa penyuluhan-penyuluhan baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. Di sekolah juga ada pelajaran PKN nih. Ini juga merupakan salah satu edukasi bahaya korupsi di tingkat sekolah. Di sekolah-sekolah juga biasanya mengadakan penyuluhan terkait bahaya korupsi. Itu juga termasuk tindak preventif atau pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan sekolah. Selanjutnya, strategi deduktif. Strategi ini dimaksudkan untuk membuat sistem deteksi dini atas tindakan korupsi, sehingga apabila ada indikasi perbuatan korupsi, akan dengan cepat itu terdeteksi, sehingga tidak sampai kepada tindakan korupsi yang lebih besar. Nah, selanjutnya, strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan sanksi hukum yang maksimal kepada pelaku tindak pidana korupsi, sehingga menimbulkan efek jera. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, sanksi hukum bagi koruptor di Indonesia ini sudah menimbulkan efek jera atau belum ya? Itu menjadi renungan kita bersama, dan semoga untuk kalian yang misalnya nanti duduk di kursi pemerintahan atau memiliki jabatan yang tinggi tidak sampai melakukan tindak pidana korupsi. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya pembahasan mengenai materi menghindari dosa besar baik part 1 maupun part 2 sudah kita selesaikan. Semoga dengan adanya video ini dapat bermanfaat dan membantu kalian memahami materinya ya. Dan semoga penjelasan Ibu dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih sudah menonton, sudah memperhatikan. Apabila ada pertanyaan atau kritik dan saran bisa langsung kirimkan lewat kolom komentar atau bisa juga lewat WhatsApp grup kelas atau bisa juga japri Ibu. Oke, sekian Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.